Salam sahabat, kembali dengan saya Ferdinand Untahayan. Semakin hari belakangan ini kita bisa menyaksikan bagaimana kelompok-kelompok intoleran semakin bebas, semakin mendapat ruang untuk melakukan gerakannya di Republik ini. Kita juga menyaksikan bagaimana partai-partai politik tidak lagi malu untuk mendeklarasikan diri sebagai pelaku politik identitas. Partai Umat dengan garang mendeklarasikan, kami adalah politik identitas. Effendi Koire dari Nasdem, yang selama ini Nasdem kita ketahui adalah partai nasionalis, menyatakan tidak ada yang salah dengan politik identitas. Dan banyak tokoh-tokoh lain yang menyatakan bahwa politik identitas itu tidak salah, bahwa menjadikan rumah ibadah menjadi kegiatan politik tidak salah. Ini adalah ancaman serius bagi bangsa dan demokrasi kita. Pertanyaan saya yang paling besar saat ini, masihkah pemerintah mau, berani dan mampu menangani kelompok-kelompok ini? Atau ini akan dibiarkan hanya demi sebuah kepentingan politik? Pemerintah harusnya bisa lebih tegas memberangus gerakan kelompok-kelompok ini. Bawaslu harus memberikan tindakan tegas terhadap partai-partai politik yang terang-terangan menyatakan ingin menggunakan politik identitas. Mereka harus didiskualifikasi. Karena aturan tidak membolehkan itu sama sekali. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Kenapa semua menjadi seperti tidak ada yang mengendalikan? Saya percaya Pak Jokowi berkali-kali menyatakan waspada politik identitas, jaga bangsa, jaga NKRI. Tetapi kalau sekarang hanya dalam tataran kata-kata, dalam hanya tataran kalimat, tidak ada gunanya. Sekarang itu yang dibutuhkan adalah tindakan tegas, tindakan keras terhadap kelompok-kelompok ini. Rakyat sudah semakin muak. Jangan sampai nanti terjadi benturan dan konflik antar masyarakat, konflik horizontal yang terjadi akibat politik-politik identitas dan kelompok intoleran yang terus membuat permusuhan di sana-sini. Ini bangsa Indonesia, falsafahnya, dasarnya, landasannya jelas adalah Pancasila. Tidak ada yang boleh merubah itu. Bahkan pada saat para pendiri bangsa, sidang BPUPKI membahas tentang pencalonan presiden, di situ terjadi perdebatan tentang syarat menjadi presiden, bahwa muncul gagasan dan ide yang menyatakan bahwa presiden Indonesia harus orang Indonesia asli dan beragama Islam. Itu ada. Tetapi para founding father kita dari kalangan nasionalis, dari kalangan Islamis, bahkan dari kalangan Marxis, komunis, menyepakati bahwa presiden Indonesia tanpa disebut harus beragama Islam. Sudah hampir dipastikan bahwa presidennya pasti orang Islam karena bangsa ini mayoritas beragama Islam. Kenapa narasi beragama Islam itu kemudian dihapus? Karena itu akan menjadi cikal bakal politik identitas. Itulah bijaksananya para founding father kita. Nah sekarang muncul lagi politik identitas yang lebih sangar, lebih seram. Harusnya kelompok nasionalis, kelompok Islamis dan semua pihak bisa bersatu tetap dengan garis politiknya tanpa harus mencederai nasionalisme terhadap bangsa dan negara. Ini yang paling penting. Jadi kita harus melihat sejarah para founding father kita, orang-orang yang pada saat itu tidak punya kepentingan untuk menjabat atau apapun karena situasinya tidak memungkinkan untuk itu, tetapi mereka hanya berpikir yang baik untuk bangsa. Maka yang diputuskan oleh para founding father kita pada saat itu adalah sesuatu yang baik dan bagus untuk bangsa. Maka muncullah kemudian syarat menjadi presiden itu hanya tersisa orang Indonesia asli, tetapi harus beragama Islam dihapus karena untuk menghindari politik identitas. Nah sekarang apa yang terjadi? Bangsa kita semakin digerogoti oleh kaum intoleran. Banyak yang kehilangan jati diri, menghilangkan jati dirinya sebagai orang Indonesia asli hanya untuk mengikuti budaya asing. Saya berharap pemerintah harus semakin tegas. Jangan sampai bangsa ini kemudian hancur seperti bangsa-bangsa lain yang telah hancur lebih dulu. Kita tidak ingin warisan leluhur kita ini berantakan hanya karena kepentingan dan nafsu politik sekelompok kecil yang membawa-bawa identitas agama. Saya mengajak anak muda semua, seluruh anak bangsa, bersama-sama kita jaga Republik ini dari kehancuran. Jaga NKRI, jaga Pancasila. Itu adalah falsafah hidup kita. Salam dari saya, Ferdinand Untahayan.